Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5C. Semoga kalian semua, kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa melakukan pembelajaran daring kembali, bisa memberikan kalian pembelajaran, dan kalian pun alhamdulillah hari ini bisa mendengarkan dan menyimak audio plus PowerPoint dari Ibu. Oke, alhamdulillah kemarin kita sudah merasakan libur panjang ya, lumayan 3 hari, hari Sabtu, Ahad, Senin. Nah, kemarin kan sudah di-charge ya dengan liburan. Mudah-mudahan hari ini semangat kalian kembali lagi, walaupun kita masih belum bisa tatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran daring walaupun tidak bisa tatap muka langsung. Nah, keadaannya bagaimanapun tetap harus disyukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kita kembali mempelajari tema 5B atau tema 2. Kita masuk ke subtema 3. Nah, untuk hari ini fokus kita akan membahas mata pelajaran IPA. Temanya adalah tentang memelihara organ pernapasan manusia. Sudah semangat ya? Sudah bisa dimulai? Alhamdulillah, kita mulai ya. Oke, Ibu klik dahulu. Nah, karena tema kita hari ini memelihara organ pernapasan manusia, Ibu akan mereview kembali dahulu pelajaran sebelumnya secara singkat. Masih ingat kan kalian tentang gangguan pernapasan manusia? Nah, di tema 5B subtema 1 kan sudah mempelajari organ pernapasan hewan dan manusia. Di subtema 2 kita mempelajari gangguan pernapasan yang ada di manusia atau yang ada di kita ya. Masih ingat gak kalian bahwa pernapasan kita itu ternyata bisa mengalami gangguan? Masih ingat ya di subtema 2? Nah, salah satunya gangguan yang ada di pernapasan kita adalah penyakit asma. Lalu apalagi kemarin? Ada influenza. Lalu ada bronkitis. Lalu ada kanker paru-paru dan lain-lain. Nah, itulah beberapa contoh gangguan pernapasan yang ada pada manusia. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, apa saja sih penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Banyak ya penyebabnya kemarin. Ada yang penyebabnya ada karena asap rokok. Lalu bisa juga penyebabnya karena asap kendaraan atau polusi. Nah, yang lebih besar lagi salah satu penyebabnya adalah kabut asap. Nah, ini dia yang paling bahaya. Kabut asap. Nah, kabut asap ini cakupannya lebih luas dari asap rokok ataupun dari asap kendaraan. Kalau asap rokok dari rokok, asap kendaraan dari kendaraan. Nah, kalau kabut asap ini apa sih, Bu? Nah, kabut asap ini adalah bencana nasional. Nah, hampir selalu dialami masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Bahkan ada yang pengulangan secara bulanan. Nah, salah satunya adalah kebakaran hutan. Sering kan kalian dengar ya, contohnya di daerah Sumatera dan daerah Kalimantan yang sering sekali mengalami kebakaran hutan. Nah, akibat dari kebakaran hutan ini sangat membahayakan untuk pernapasan kita loh. Nah, gangguan kesehatan ini sangat rentan dialami oleh orang-orang yang memang sebelumnya memiliki riwayat penyakit. Apa aja riwayat penyakitnya? Nah, salah beberapanya adalah penyakit jantung, penyakit pernapasan, lansia, dan juga anak-anak. Nah, bagi kategori yang ini sangat rentan nih untuk mengalami gangguan pernapasan akibat kebakaran hutan.
Nah, kita yang alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesehatan, berarti harus tetap menjaga kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan menjaga kesehatan, ya. Nah, kabut asap juga termasuk pencemaran udara, sama seperti asap rokok dan asap kendaraan. Nah, kabut asap ini dihasilkan oleh campuran beberapa jenis gas dan juga partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Jadi, di dalam kandungan kabut asap ada partikel-partikel, dia akan bereaksi ketika terkena sinar matahari. Nah, beberapa jenis gas yang bereaksi dalam proses pencemaran udara ini adalah yaitu ada karbon dioksida atau bisa kita singkat dengan CO2. Lalu ada karbon monoksida, istilahnya adalah CO. Lalu ada sulfur oksida, ini istilahnya adalah SO2. Lalu ada senyawa organik volatil yaitu disingkat VOC dan juga ozon. Nah, istilah-istilah ini kalian juga harus pahami ya. Jadi ketika nanti ada istilah-istilah ini kalian tahu artinya. Oh, CO2 itu adalah karbon dioksida. Oh, CO itu adalah karbon monoksida dan lain-lain. Nah, kabut asap ternyata mengandung berbagai jenis zat dan partikel yang berbahaya jika terhirup atau masuk ke dalam tubuh kita. Bahaya tersebut bisa bersifat jangka panjang, bisa juga bersifat jangka pendek. Nah, ini bisa bersifat jangka panjang kalau kita terus-terusan menghirup. Makanya ketika nanti ada kabut asap, hindari ya, jangan malah kita pantengin. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan. Oke, slide selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bahayanya kabut asap. Yang pertama, bahaya dari kabut asap adalah kita akan sulit bernafas. Nah, ketika asap yang masuk ke dalam pernafasan kita, maka kemampuan kerja paru-paru kita akan mengalami penurunan karena banyak asap yang kotor ya, jadi paru-paru mengalami penurunan cara kerjanya. Nah, sehingga kita akan mengalami kesulitan bernafas. Lalu yang kedua adalah kerusakan paru-paru. Wah, ini bahaya sekali ya. Selain menurunkan kinerja paru-paru tadi, ya kan paru-parunya sudah menurun nih kinerjanya. Lalu selanjutnya akan menyebabkan daya tahan paru-paru akan menjadi semakin turun. Nah, jika udara yang telah tercemar oleh kabut asap terhirup dalam jangka waktu yang lama, maka paru-paru akan menjadi rentan mengalami kerusakan. Namanya diisi dengan hal-hal yang tidak baik, pasti lama-lama akan mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga adalah pasti akan merasa cepat lelah. Nah, saat kinerja paru-paru menurun, tadi kan sudah menurun ya cara kerja paru-paru, maka otomatis tubuh akan merasa lebih cepat lelah ketika melakukan berbagai jenis kegiatan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pasukan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru berkurang karena terhalang tadi ya. Lalu yang keempat, bahaya kabut asap adalah batuk. Nah, batuk dan iritasi tenggorokan. Nah, akibat dari menghirup kabut asap, maka dahak akan mengalami peningkatan. Sehingga terjadilah gejala batuk. Jadi prosesnya karena kabut asapnya terhirup, lalu proses yang kedua adalah dahaknya mengalami peningkatan, lalu yang ketiga adalah prosesnya mengalami batuk. Lalu selanjutnya yang kelima adalah, nah ini dia, seseorang yang sudah mengalami atau memiliki penyakit asma maka
Bila menghirup kabut asap, maka akan memperburuk gejala asmanya tersebut, ya. Nah, ketika seseorang memiliki riwayat penyakit asma, orang ini akan lebih rentan untuk mengalami kambuhnya gejala asma apabila mereka menghirup kabut asap. Ya, oleh karena itu, penderita asma sebaiknya jauhi kabut asap. Lalu yang keenam adalah infeksi pada sistem pernapasan. Nah, daya tahan tubuh akan menurun akibat kabut asap, sehingga tubuh akan mudah mengalami infeksi. Ya, hampir sama dengan kerusakan paru-paru tadi. Kalau dalam jangka pendek, kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau kita bisa singkat dengan ISPA. Nah, kalau tadi jangka pendek menyebabkan infeksi, kalau jangka panjang akan menyebabkan pneumonia atau istilahnya adalah paru-paru basah. Nah, ngeri ya, makanya kita harus menjaga saluran pernapasan kita, hindari sekali asap-asap yang membahayakan bagi tubuh. Lalu yang ketujuh adalah apa ini kira-kira? Matanya merah. Nah, ini adalah salah satu bahaya asap juga, yaitu menyebabkan iritasi mata. Nah, ternyata kabut asap bukan hanya mengganggu pernapasan kita saja, tetapi juga mengganggu penglihatan kita, mengganggu mata kita. Mata kita akan teriritasi. Nah, lalu selain itu pasti mata yang lama terkena kabut asap akan merasakan perih juga, sehingga mata kita akan memerah. Nah, untuk mencegahnya kita memakai atau menggunakan kacamata ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Lalu yang terakhir adalah apa ya ini? Nah, ini adalah salah satu bahaya kabut asap juga, yaitu kanker paru-paru. Nah, kabut asap ternyata bisa meningkatkan risiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Nauzubillah ya, kabut asap mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogenik yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Nah, kabut asap selain yang menyebabkan 8 tadi, masih banyak lagi ya menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh kita. Ya, bahkan bisa menyebabkan yang terparah yaitu penyakit kanker paru-paru. Nah, oleh karena itu, ketika kalian sudah tahu nih bahaya-bahayanya kabut asap, maka hindari kabut asap. Nah, seperti tadi kebakaran hutan. Alhamdulillah di daerah kita tidak ada kebakaran hutan ya. Namun ada bahaya-bahaya asap yang lain, yaitu ada asap rokok, ada asap kendaraan. Nah, itu juga berbahaya loh buat tubuh kita. Maka kalau bisa hindari asap-asap tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengurangi dampak buruk dari kabut asap? Nah, yang pertama adalah kita hindari aktivitas di luar rumah dalam waktu yang lama. Kalau tidak ada kebutuhan penting yang urgent, maka kita sebaiknya di rumah saja. Karena di lingkungan kita ini kan sudah kota ya, ketika kita keluar rumah maka banyak sekali asap yang mengganggu pernafasan kita. Asap rokok, asap kendaraan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah gunakan masker untuk mencegah masuknya partikel berbahaya. Nah, ini sangat penting nih untuk kita semua. Ketika kita keluar rumah, gunakanlah masker. Ya, ini untuk mencegah terjadinya gangguan pernafasan. Lalu yang ketiga, memperbanyak minum air putih. Nah, minum air putih ini bukan untuk pernafasan kita saja, tapi untuk seluruh tubuh kita.
ya. Sangat-sangat berguna minum air putih. Minimal berapa liter sih sehari? Paling tidak kalian minum 1,5 liter satu hari. Ya, kalau kalian banyak aktivitas, maka kalian harus mentargetkan cara minum kalian atau volume minum kalian. Nah, supaya kalian tidak lupa, tips dari ibu nih ya. Kalau ibu caranya adalah ibu sudah menyiapkan botol 1,5 liter untuk ibu minum sehari. Jadi ibu punya target, di botol minumannya tinggal segitu, berarti ibu harus cepat-cepat menghabiskan dalam sehari. Nah, beda dengan kalau tidak ditargetkan atau tidak dipisahkan minumnya. Pasti kita akan lupa. Tadi sudah minum berapa banyak ya? Caranya pasti beda ya kan? Nah, kalau cara ibu nih seperti itu. Ibu sudah memisahkan minumnya di dalam botol 1,5 liter. Jadi ibu punya target, harus habis nih dalam satu hari. Nah, itu tips dari ibu. Lalu yang keempat, memeriksakan kondisi tubuh kita jika mengalami kesulitan bernafas. Nah, ini harus segera diperiksakan kalau kita sudah mengalami kesulitan bernapas ya. Harus cepat-cepat diperiksa. Lalu yang kelima, menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu seperti apa sih? Nah, tadi pola hidup sehat yaitu minum air putih yang banyak, lalu makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan yang sembarangan. Makanannya cilok, cilor, boleh sih makan makanan seperti itu, tapi asalkan diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Wajib nih buat kalian makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan yang memiliki protein tinggi juga, dan lain-lain. Lalu istirahat yang cukup, jangan bergadang ya. Kalian harus istirahat yang cukup. Tidur jangan terlalu malam. Tidur maksimal jam 9 atau jam 10 lah ya maksimal. Jangan lewat dari jam segitu. Lalu ada juga cara pola hidup sehat, tidak merokok. Nah, ibu percaya pasti kita semua tidak merokok ya. Nah, kalau ada orang yang merokok di sekitar kita, hindari. Karena walaupun kita tidak merokok, tapi orang di sekitar kita ada yang merokok, itu sama saja kita menghirup asapnya. Lalu jagalah kebersihan lingkungan. Nah, kalian kan sedang ada di rumah terus ya nih ya, masih home learning. Jadi jaga kebersihan di lingkungan rumah kalian. Ya, minimal kalian jangan nyampah di rumah sendiri. Misalnya kalau kalian habis beli apa, sampahnya langsung dibuang di tempat sampah. Jangan berserakan di kamar, jangan berserakan di meja, dan lain-lain. Lalu selain itu, pola hidup sehat, minumlah vitamin, minum madu, minum habatus sauda, dan lain-lain. Lalu yang keenam apa ya? Yang keenam adalah mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah, ke dalam sekolah, dan lain-lain. Ya, karena kalian sekarang di rumah terus, berarti kalian harus mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah kalian ya. Jendela boleh dibuka, tapi kalau sudah sore ditutup ya. Kalau misalnya memang ada polusi udara ketika masih pagi-pagi, berarti sebaiknya ditutup saja karena udara yang bersih di pagi hari sudah terkontaminasi dengan asap yang membahayakan. Lalu yang ketujuh, menjaga dan melindungi penampungan air minum dan makanan dari kabut asap. Nah, kalian sebaiknya tutup makanan dengan tutup saji agar tidak ada asap yang berbahaya yang merusak makanan tersebut. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, tadi kan langkah-langkah untuk mengurangi dampak kabut asap ya. Sekarang gimana sih cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan adalah apa nih? Kira-kira kalau dilihat dari gambarnya, apa ya caranya? Ya, betul sekali.
Yang pertama adalah jaga kebersihan udara. Caranya gimana? Caranya kan tadi udara misalnya terkontaminasi ya, berarti cara menjaganya yang pertama yaitu jagalah kebersihan lingkungan. Ya, berarti kita harus kerja bakti di lingkungan sekitar agar tidak ada udara-udara yang membahayakan. Lalu yang kedua, lakukanlah penanaman pohon ya. Kan ada istilahnya ya, 1000 pohon, menanam 1000 pohon. Gunanya untuk apa sih menanam pohon, melakukan penghijauan? Yang ya pasti gunanya adalah untuk mengurangi polusi udara. Ketika banyak polusi udara, maka dengan kita menanam pohon, pastikan pohon mengeluarkan oksigen ya. Nah, polusi udara yang tadi sudah banyak maka akan dihapus atau diusir oleh oksigen yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut. Nah, yang paling penting lagi nih, yang terakhir, cara menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan udara yaitu tidak membakar sampah. Nah, ini masih banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat kita. Sampah dibakar. Nah, sampah dibakar ini sebetulnya tidak bagus sekali ya, karena dengan adanya pembakaran sampah maka akan timbul polusi udara. Asapnya itu tidak akan bagus. Nah, kita misalnya belum tahu nih kandungan apa yang ada di asap pembakaran sampah. Walaupun kita belum tahu, tapi kita merasakan tidak enak di pernafasan kita. Pasti kita kalau nyium asap pembakaran sampah langsung tutup hidung karena nggak enak kan kita hirup. Lalu yang kedua adalah apa ini gambarnya? Menghindari udara kotor. Jadi kalau ada di sekitar kita kiranya udara kotor, misalkan kita naik transportasi umum, berarti kan banyak sekali ya polusi udara dari kendaraan. Nah, kita hindari. Caranya kita nggak mungkin kan ya ngumpet-ngumpet, namanya kita pasti naik transportasi umum, ya caranya gunakan masker. Lalu yang ketiga, gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar seseorang yang sedang meludah sembarangan. Nah, cara menjaga kesehatan organ pernapasan adalah jangan meludah di sembarang tempat. Kenapa? Karena bisa menular melalui udara. Ludah yang kita buang bisa tercemar, bisa menularkan ke orang lain lewat udara ya. Air ludah penderita yang mengandung penyakit akan menyebarkan bakteri atau virus melalui udara. Nah, ini sangat ngeri ya, makanya kalau kita mau buang ludah jangan sembarangan, kita bisa menularkan ke orang lain kalau kita misalnya punya penyakit ya, naudzubillah ya. Lalu yang keempat adalah apa ini? Ya, ini adalah membuang tisu di tempat sampah. Nah, jangan buang sembarangan nih tisu. Kadang yang ibu sering lihat nih, ibu sering lihat banget orang membuang tisu tuh sembarangan. Misalnya ketika di rumah deh, buang sampah tisu di meja, di lantai. Nah, kalau bisa langsung buang di tempat sampah ya, karena tisu yang kita gunakan entah itu untuk ingus atau untuk ludah itu kan ada penyakit ya di dalamnya. Nah, jangan sampai penyakit itu kita tularkan ke orang lain, berarti kita sudah menzolimi orang lain ya. Buanglah di tempat sampah. Lalu yang kelima adalah gambar apa ini? Ini adalah jaga jarak ya. Jaga jarak dengan orang yang memiliki penyakit pernapasan. Misalnya ada orang yang terkena flu, ada orang yang terkena batuk. Nah, kalau bisa kita hindari atau kita gunakan masker kalau orang tersebut tidak menggunakan masker ya. Setidaknya jangan sampai flu yang dia keluarkan, bersin-bersin atau batuk itu tertular ke kita. Lalu
Selanjutnya adalah apa ini? Nah, hindari asap rokok. Jangan sampai ada orang di sekitar kita yang merokok lalu kita dekatin ya. Kalau bisa kita malah menjauh dari orang yang sedang merokok. Walaupun kita tidak merokok secara aktif, tapi ketika kita menghirup asap orang yang merokok, maka kita telah menjadi perokok pasif. Nah, bahkan ini bisa lebih berbahaya bagi orang-orang yang perokok pasif ya, yang menghirup asap dari orang yang merokok. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya menjaga kesehatan organ pernafasan ya. Jadi ini benar-benar fokusnya bagaimana cara menjaga pernafasan, bagaimana memelihara kesehatan tubuh. Benar-benar fokus pada hari ini tentang itu ya. Oke, untuk menjaga kesehatan organ pernafasan kita, yang pertama, jagalah sirkulasi udara di dalam rumah. Jadi, kalau kalian di rumah, usahakan ada sirkulasi, ada pertukaran udara, ya, jendelanya dibuka, ya, supaya ada udara yang masuk dan yang keluar. Namun tadi diingat lagi, kalau memang ada asap yang mengganggu di luar, misalnya ada tetangga kita yang sedang membakar sampah, nah lebih baik ditutup dahulu jendelanya. Kalau sudah membakar sampahnya baru kita buka lagi. Lalu yang kedua, olahragalah dengan teratur. Paling tidak misalnya sepekan itu olahraga 3 kali ya, boleh lari-lari di tempat atau misalnya senam di dalam rumah ya, squat jump, push up dan lain-lain. Lalu yang ketiga, biasakanlah diri kita untuk menarik napas dalam. Fungsinya apa sih? Untuk melatih sistem pernafasan kita ya. Caranya, tariklah napas kalian dalam-dalam, lalu tahan sebentar dan keluarkan pelan-pelan. Nah, ini kan bisa dilakukan dengan kegiatan apapun ya, bisa disambil. Misalnya kalian sedang belajar, bisa sambilan latihan ini. Nah, ini gunanya supaya paru-paru kita dapat menerima pasokan udara yang lebih banyak dari biasanya. Lalu yang keempat, perbanyaklah makan sayur dan makan buah-buahan. Nah, ini penting sekali. Selain untuk kesehatan pernafasan, ini juga bagus loh untuk pencernaan kita. Lalu yang kelima, tidurlah yang cukup. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, tidur yang cukup, jangan bergadang. Nah, ini minimal 7 jam atau 8 jam dalam sehari ya. Fungsinya supaya sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, karena saat kita tidur, tubuh akan mengembalikan dan memperbaiki kerja semua sel-sel yang ada di dalam tubuh ya, termasuk sel kekebalan tubuh. Lalu yang keenam, gunakanlah masker di saat berkendara. Nah, walaupun tidak berkendara, misalkan kalian keluar saja, walaupun tidak kendara, misalkan jalan kaki, tetap gunakan masker. Karena walaupun kalian jalan kaki, tapi kan ada orang-orang di sekitar kalian yang naik motor, yang naik mobil, itu kan mengeluarkan asap yang berbahaya kan. Nah, maka penting juga nih untuk kita ketika keluar rumah gunakan masker. Nah, apalagi dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, yang sedang marak. Apa itu? Yaitu virus corona. Nah, walaupun tidak ada virus corona, masker itu juga penting ya. Karena selain virus corona ada asap rokok, ada asap kendaraan, itu juga berbahaya. Apalagi dengan kondisi yang saat ini sangat-sangat berbahaya, yaitu corona. Apalagi ada corona, harus lebih dijaga lagi. Pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan ketika masuk ke rumah, selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Pokoknya ketika kalian melakukan apapun, cucilah tangan. Apalagi kalau mau makan, mau minum ya. Nah, misalnya habis dari luar juga mandi kalau bisa ya, supaya virus-virus yang menempel bisa
sapu bersih dengan sabun. Lalu yang ketujuh adalah tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Ya, alhamdulillah Islam melarang rokok dan melarang minuman beralkohol. Nah, semua yang diperintahkan dalam Islam, semua yang dilarang dalam Islam pasti itu yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, periksakan kesehatan tubuh. Jadi kalau memang ada merasa yang tidak beres dengan tubuh, lebih baik segera diperiksakan. Oke, cukup sekian penjelasan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dapat kalian ambil pelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.